Halo Pisces, ini adalah bacaan umum. Sekali lagi saya katakan, jika ingin bacaan khusus, walaupun ini bersifat channeling message ya, jadi lebih dalam, sedikit lebih dalam, karena bagaimanapun bacaan umum ya. Siapa orang tidak akan cocok dengan bacaan saya. Jangan terlalu dipaksakan. Jika kalian ingin sesuatu yang lebih pribadi, bisa langsung WA saya, tidak usah terlalu dibawa drama. Dimohonkan kebijaksanaannya, terima kasih. Oke. Overall ya, secara umum ini energinya kamu. Kamu ini maunya cepet-cepet ya. Silahkan aplikasikan sendiri ke area yang Anda anggap sesuai ya. Kamu itu maunya cepet-cepet ya. Ada rasa nggak sabaran. Tapi ada juga yang dari kamu itu mendapat kabar yang kayaknya itu wah nggak disangka-sangka. Kok secepat ini? Kok terburu-buru ini, kok setiba-tiba ini saya dapatnya kabar dan harus saya penuhi, harus saya lakukan ya. Tapi saya lebih banyak melihat Pisces ini agak tidak sabaran. Di hari ke depan ini ada sesuatu yang buat dia itu harus terburu-buru dan itu harus dipenuhi, harus dilakukan ya. Kayaknya di beberapa dari kalian nih mendam kerinduan yang terlalu dalam, pengen ketemu ini. Tapi keinginan kalian ini kayaknya harus ada yang tertunda ini, walaupun kalian kepingin. Tapi ini saya lihat beberapa sudah ada yang membeli tiket, sudah ada yang memesan, sudah ada yang booking, sudah ada bahkan itu yang merencanakan satu dua hal. Bagaimana nanti ketika bertemu dengan hal tersebut. Saya katakan ini dalam urusan hati ya, dalam urusan asmara, kelihatannya akan bertemu idaman hatinya. Tapi entah kenapa itu kok berkaitan dengan penyelesaian. Mau ketemu tapi selesai. Ada yang memang ini, saya lihat arahnya ini nanti ke perbaikan hubungan. Ada juga yang menyatu kembali. Ada juga kamu itu yang memulai sesuatu yang baru, jadi sepakat dengan orang tersebut, melupakan yang lama untuk membangun yang baru. Karena kalian melihat hubungan itu layak dipertahankan dan ada suatu nilai di sana yang nggak bisa kalian itu singkirkan begitu saja. Ini energi umum yang saya dapat dari Pisces. Jadi sebenarnya saya lebih membaca ke urusan hati di sini ya. Untuk yang pertama saya lihat si Pisces itu. Urusan hatinya. Banyak Pisces ini yang mengusahakan sebenarnya ini bagaimana biar ini bisa terjadi. Jadi benar-benar kalian itu yang kepingin banget. Ada yang baru ketemu ini setelah sekian lama. Ada juga yang baru menjalin hubungan, saya lihat. Ya. Yang saya lihat baru menjalin hubungan, saya harap tidak terlalu terburu-buru dan tidak terlalu tergesa-gesa. Ketika panas dan membaranya itu di depan, saya tidak ingin kalian itu kecewa di belakang. Saya melihat itu kalian sebenarnya itu baik-baik saja sendiri. Ya. Jadi tidak perlu dibawa yang terlalu melo, tidak usah dibawa yang terlalu drama. Saya tidak melihat masalah kalian sendiri kecuali kalian memang kepingin banget ketemu si dia. Itu lain cerita itu sudah, ya. Dan kalian menahan kerinduan. Ini beberapa dari Pisces saya melihat menahan kerinduan. Ini ada yang LDR juga ini saya lihat ini. Pengen ketemu, tinggal tunggu waktu aja. Kalian itu bisa terbang, bisa ke sana. Ya. Energi masih saya lihat percintaan. Saya cek sudah masalah finansial ya. Ini saya soroti lagi ya. Jika Pisces memang kamu itu mau berusaha ya.
pastikan hal itu tepat memang kamu usahakan. Jadi effortmu itu usahamu berada di konsep dan tempat yang tepat ya, bukan malah sebaliknya. Eh, Memang kamu kepingin, memang dia ingin, tapi harus kamu cek dulu apakah itu bijaksana, apakah itu baik atau tidak. Ya, pengalaman hidupmu itu harusnya mengajarkan ke kamu. Saya di sini bukan mengkritik, tidak, karena memang ada. Saya melihat itu harus ada segi hati-hati yang kamu itu harus usahakan sendiri dalam dirimu, harus kamu tanam sendiri dalam dirimu, gitu loh. Nggak semata-mata karena kamu ingin ya semuanya terlihat matang itu kamu eksekusi begitu saja. Tapi memang saya indah, saya lihat di sini indah dan kalian itu sama-sama saling itu bertaut perasaannya. Ya, ini untuk percintaan energi secara umum ya. Untuk maaf, saya ganti kartu ya karena ini saya bisa kena ban ini kalau saya pakai kartu yang ini. Kalau saya emang nggak masalah, tapi kalau untuk umum ini menjadi masalah. Kalau bacaan pribadi saya nggak masalah. Untuk finansial saya lihat ya, banyak dari Pisces ini yang bekerja dari awal, saya lihat tidak tanggung-tanggung ya, mengerahkan semua tenaganya gitu loh. Karena banyaknya tawaran yang masuk, banyaknya kesempatan yang dia lihat, itu membuat dia itu untuk buru-buru, ini aku bisa ini aku bisa eksekusi. Ini aku bisa tangani gitu loh. Jadi sepertinya untuk Pisces yang memang ini bergerak dan mencurahkan energinya dalam urusan keuangan dan finansial, ini nggak ada waktu yang namanya itu untuk ngurusi masalah hati. Ketika kalau disodori masalah hati, oke, oh masalah hati ada. Tapi tidak yang, oh aku harus mengejar-ngejar. Ya, karena Pisces yang ini itu saya lihat lebih mementingkan keluarga. Apa yang bisa dia raih, apa yang dia bisa ambil. Mumpung kesempatan ada. Mumpung hal itu terbuka. Mumpung jalannya itu bagus. Karena dia tidak mau menyia-nyiakan apa yang ada di depannya. Apa yang ada sekarang. Karena yang tadinya itu benar-benar dia tuh terpuruk. Benar-benar habis, katakanlah kalau dikatakan hancur ya nggak seperti itu juga, tapi benar-benar di titik itu terbawah ya, benar-benar tidak mau lagi terpuruk si Pisces ini ya. Saya lihat berapa, jadi benar-benar sudah tidak mau mengulangi hal yang sama seperti yang dia alami dulu. Dan beberapa saya melihat ini, si Pisces agak tidak hati-hati ini memprediksi sesuatu. Jadi hati-hati ya buat Pisces yang terburu-buru karena melihat kesempatan yang begitu wah dan begitu besar terlihat seperti positif atau apa. Saya tidak mau kamu mengalami kecewaan. Ya. Jadi di sini kamu harus hati-hati bertindak. Karena geronjalan itu bukan hanya sekedar ujian gitu loh. Tapi bisa benar-benar downkan kamu lagi, bisa jatuhin kamu lagi, dan membuat kamu itu memaksa kamu untuk bukan tenggelam lagi, tapi benar-benar buat kamu kecewa lagi, ya. Itu untuk finansial, ya. Tapi saya tahu memang kamu menolak untuk menyerah, ya. Yang saya mau katakan di sini untuk Pisces ya. Untuk finansial, Empress. Oke, kartunya semesta, kartunya Ratu Alam. Yang mau saya katakan untuk Pisces di sini ya. Ketika kamu lihat hal itu baik, ya. Jangan kamu main 1000%, 1000% itu percaya sama orang. 1000% kamu oke terhadap sesuatu ya, harus kamu hati-hati, harus kamu waspadai itu apa. Kalau itu bakal membuat kamu itu 100% bahagia, 100% berhasil ya silahkan. Tapi jangan terlalu judi, jangan terlalu gambling ya. Unsur kehati-hatian tuh pasti ada, hitam di atas putih itu harus ada ya. Jangan kamu mengeluarkan hal itu yang tidak pada fungsinya, tidak pada tempatnya, konsepnya tidak tepat ya. Karena apa? Kamu harus tahu, kamu itu mengusahakan sendiri. Kamu itu bekerja itu dengan dirimu sendiri itu nggak mudah loh ya. Bukan satu perkara itu yang ringan.
kamu itu bekerja dengan diri sendiri, nuntun dirimu sendiri, ngangkat dirimu sendiri, itu bukan perkara yang ringan. Walau banyak yang datang, nanti itu katakanlah banyak yang datang ya. Nah, iya tidaknya itu terserah kamu ya. Kamu proceed, kamu lanjutkan atau tidak itu terserah kamu. Kamu stop, kamu lanjutkan, terserah kamu. Gitu loh. Baik tidaknya juga ada di tanganmu. Karena saya lihat di sini urusan pekerjaan tuh sudah mulai terbuka. Kok pekerjaan finansial ya. Sudah mulai ada kemajuan gitu loh. Tetapi saya sarankan jangan kamu mengeluarkan hal itu yang tidak pada tempatnya. Itu aja. Sehingga biar kamu siklusnya nggak naik turun lagi. Jadi biar stabil. Ya, urusan pekerjaan. Urusan pekerjaan. Banyak yang iri sama kamu saya lihat ini. Ya, banyak yang nggak suka sama kamu. Banyak yang mau jegal kamu, ya. Tapi kamu tetap pede aja, saya lihat. Tetap baik aja, saya lihat. Jadi kayak kamu itu nggak ada apa-apa gitu loh, lanjut saja, ya. Dan memang orang ngelihat kamu memang pantas dipercaya. Memang untuk bekerja itu bagus dibikin partner. Jadi akhirnya banyak orang yang nggak suka sama kamu. Ini saya lihat ini ada yang ngerjain kamu 1-2 karena nggak sukanya itu. Ya, hati-hati untuk mempercayai orang ya. Jangan terlalu yang main pokok. Apalagi sharing sesuatu itu terlalu dalam, nggak perlu. Harus kamu itu paham mana yang disimpan buat kamu sendiri, mana yang di sharing di luar ya. Karena kadang itu ada teman rasa musuh, ada musuh rasa teman yang sebenarnya sama aja konsepnya gitu loh. Jadi kamu nggak tahu apakah dia itu benar-benar baik atau pura-pura baik gitu loh. Mau dibolak-balik kayak apa, mereka ya intinya licik aja ya. Strateginya nanti mereka akan bangun ketika mereka itu bicara sama kamu. Karena kamu itu cenderung bicara, menganggap semua orang itu baik. Enggak taunya itu dihianati dari belakang. Walaupun kamu pada akhirnya tahu ya, mana yang teman, mana yang lawan ya. Dengan energi, dengan kartu kematian ini. Jadi kamu akhirnya paham bagaimana kamu mulai sesuatu. Nah, untuk mencegah hal ini, mungkin kamu ambil saran saya ini sebagai pagar agar kamu itu tidak 100% percayai orang, apalagi share segalanya itu ke orang. Karena penyesalan itu tidak akan datang di awal ya. Kalau di awal namanya pendaftaran, oke? Dari segi pekerjaan juga tolong dong semuanya itu difokusin itu mana yang harus dikerjakan dulu ya. Jangan terlalu ini aku bisa ini, akhirnya yang lainnya terbengkalai gitu loh, nggak terurus. Jadi kamu harus paham mana itu yang pekerjaan, mana yang harus dilakukan duluan, mana yang kedua, ketiga, keempat dan lain sebagainya ya. Jadi kamu nggak bingung. Terlebih juga kalau urusan itu nggak penting ya, jangan dilakuin ya. Jangan pernah ngurusi hal-hal itu yang bukan skupmu, yang bukan cakupanmu, nggak perlu. Nanti kamu bingung sendiri itu saya lihat. Agar kamu itu memang bisa meraih posisi yang enak ya, di puncak, bagus di depan. Jadi artinya apa ya, kamu harus bisa mainin kartu. Ya, nggak usah yang terlalu melo, nggak usah yang terlalu ambil job sana sini, tapi bagaimana kamu memprioritaskan sesuatu sehingga kamu bisa fokus ke satu hal tersebut ya, jadi bisa baik ke depannya. Nah, ini masalah hati yaitu mantan ini bagaimana? Ada saya lihat itu mantan itu yang nggak pede mendekati kamu lagi ya, karena dilihat kamu itu baik-baik saja tanpa dia. Dan dia itu juga takut karena dia itu pernah berbuat salah. Mantan lagi, yang kedua saya coba melihat ada ini yang PDKT sama kamu karena kamu dilihat itu sebagai seseorang yang paling baik, bahkan yang terbaik untuk dia. Jadi dia menyesal kehilangan kamu dan pengen kembali, saya lihat ya.
Macam-macam ini mantannya Pisces ini ya. Ada yang takut, ada yang berani kembali. Ini ada juga yang sedang berhubungan sama mantan ini. Saya lihat, tapi kalian sama-sama nggak berani untuk maju. Karena kalian sudah punya kehidupan masing-masing yang tidak mungkin semudah itu untuk dipisahkan begitu saja. Dan kalian itu seenaknya bersatu dalam ikatan cinta. Nih, lihat ya. Oh, 9 koin. Ini ada yang ketemu mantan, tapi sama-sama masih ngomong untung rugi. Ya, masalah hati. Jadi kita bisa kembali nih, jaminannya apa gitu loh, enaknya di mana, bagaimana mau dibawa hubungan ini ya. Jadi ada rasa kayak yang oke lah, dijalani aja semua ini gitu loh, karena kita sempat nggak enak di masa lalu dan nggak seenak itu juga sekarang kembali. Ada juga yang tiba-tiba memutuskan hubungan dan sedang mengalami peristiwa perceraian sekarang ya. Saya lihat juga beberapa dari Pisces. Nah, yang mengalami peristiwa perceraian ini ada yang sepihak, ada yang tapi saya banyakkan lihat ini sepihak. Karena memang di sini saya lihat nggak ada yang apa? Setengah nggak ada keadilan di sini loh. Karena tiba-tiba kok aku harus seperti ini, ada seperti penolakan ya, saya lihat. Untuk urusan hati, mantan yang terakhir ya. Ini saya lihat mantannya Pisces ini meninggalkan untuk orang yang lebih baik, yang lebih di luaran sana. Jadi akhirnya si Pisces ini ditinggal begitu saja tanpa ada hal yang bisa dikatakan itu bisa untuk dimengerti. Jadi kalau dikatakan menderita ya iya, kalau dikatakan sakit ya iya. Ya. Yang saya lihat kompleks hidup dari banyak Pisces gitu loh. Tapi kebanyakan Pisces di sini saya lihat itu agak apatis, agak acuh tak acuh dengan kadang itu dengan sesuatu yang indah ya, karena hidup yang kemarin dia itu melihat sudah sedih, sudah katakanlah itu kalau enggak karena usahaku sendiri, aku ini enggak akan bisa sampai di posisiku sekarang. Aku nggak akan bisa sembuh, aku nggak akan bisa kuat lagi seperti aku sekarang. Jadi saya paham untuk para Pisces yang itu ya. Saya merasakan memang masih berat Pisces, masih berat banget energinya gitu loh. Bisa melanjutkan hidup, tapi kadang untuk benar-benar 100% ceria itu saya belum bisa melihat dalam hal itu. Oke, thank you Pisces, bye.